Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami bersyukur kami ada sampai hari ini bisa memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama pada worship Atom hari ini. Dan biarkan saudara dan saya mempunyai kerinduan yang sama-sama untuk kita datang kepada Tuhan, merindukan Tuhan supaya Tuhan menjamah kehidupan kita, saya dan saudara. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu Engkau melawat kehidupan kami pada sore hari ini Tuhan. Dan kiranya lawatan Kau nyata Tuhan pada setiap kami yang ada di studio dan jemaat Tuhan yang mengasihkan di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kemurahan-Mu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sebab Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Oh, oh, na 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 na. Amin. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Amin. Karena kasih-Mu Tuhan tak berkesudahan pada setiap kami. Memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Amin. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh, oh. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu. Amin. Oh, baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan
atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Amin. Kasih setianya, katakan sekali lagi saudara, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bersyukurlah. Amin. Sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya Tuhan kasih setianya. Na 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 na. Amin. Na 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 na. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Mari kita angkat suara kita dan mari puji Dia, sebab Dia Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Amin. Angkatlah suaramu, amin, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Mari kita gerakan bersama-sama saudara. Amin. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tidak perlu khawatir saudara, sebab Tuhan sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Janji bagi Dia, oh oh yeah, amin. Mari kita angkat suara kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, amin. Menarilah dan bertepuk tangan, bersuka. Mari kita bersuka cita, tidak perlu khawatir, sebab Tuhan sanggup saudara-saudara. Amin. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Janji bagi Dia, sekarang nyanyikan, oh, oh, dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan, oh, 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 dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan, oh, oh, Dia kuat dan penuh kuasa. Amin. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, lebih sungguh lagi saudara. Sekarang nyanyikan kebesarannya, amin. Oh, bersorak-sorai karena kasih-Nya
telah datang melawat kita. Janji bagi Dia, sekarang nyanyikan. Amin. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Janji bagi Dia, janji bagi Dia, janji bagi Dia. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan, bahwasanya Engkau sungguh nyata dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Kebaikan-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan, dan tuntunan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami Bapa. Amin. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau Tuhan. Kau yang termegah, walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, dan bumi pun bergoncang. Namun Kau tetap setia Tuhan, namun Kau kan setia, menjagaku Tuhan. Amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Sebab kasih-Mu nyata Tuhan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Seindahnya pelangi. Amin. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Amin. Namun Kau yang terindah, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Amin. Walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia Tuhan, namun Kau kan setia, menjagaku selamanya, menjagaku selamanya. Sungguh nyata Tuhan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Amin Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sekali lagi katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Amin Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Sekali lagi katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya
Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Bapa, sebab Kau nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kau indah Tuhan. Kasih-Mu besar bagi kehidupan kami Bapa. Kau setia dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Oh, dan Kau dekat. Amin. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi ya Tuhan, menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat, Kau sahabat Tuhan. Amin. Dan Kau dekat. Oh, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia ya Tuhan dan berharga. Oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh, amin Tuhan. Oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagi
indah, sungguh indah. Oh Bapa, sungguh indah pengorbananmu Tuhan, sungguh nyata kebaikanmu Bapa. Sungguh indah yang kau pikirkan dalam kehidupan kami, Yesus Tuhan. Oh, sungguh indah Tuhan, sungguh indah karyamu Tuhan, sungguh indah Tuhan. Oh Bapa, haleluya. Ya Yesus Tuhan, Engkau ajaib Bapa, Engkau mulia Tuhan, Engkaulah yang dipuji Tuhan, Engkaulah yang disembah Tuhan. Oh Bapa, Engkau penolong yang setia, Engkau penolong Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja, yang kami sembah di dalam nama Yesus, nama yang ajaib. Haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Oh, segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan, segala hormat hanya bagi Engkau. Ya Bapakku, ya Bapakku, ya Bapa, ya Bapa, oh ya Bapa, oh ya Bapa, ya Bapa, oh ya Bapa, oh ya Bapa. Bapa, Engkau mengasihi kehidupan kami Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, Engkau tetap mencintai kami, Engkau tetap mengasihi kehidupan kami Bapa. Begitu indah kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kepadamu, sebab karya-Mu nyata, kasih-Mu besar Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya, oh haleluya. Oh haleluya Tuhan, oh haleluya. Kami merasakan Engkau Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih setiamu yang luar biasa. Engkau yang tidak pernah meninggalkan, tidak pernah melupakan kami. Sore hari ini Tuhan, kami rindu Engkau bekerja melalui firman-Mu Tuhan, mengajar mendidik kami Tuhan, untuk menjadi umat Tuhan yang militan, umat Tuhan yang kuat dan kokoh Tuhan, supaya hidup kami berkemenangan, hidup kami kuat dan tangguh di dalam Engkau ya Bapa. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kemurahan-Mu, dan kami rindu kuasa urapan-Mu, mengurapi kami hamba-Mu, mengurapi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, yang sedang mengikuti acara pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian. Pada saat sore hari ini saya rindu menyampaikan tentang misteri 5 batu Daud. Misteri 5 batu Daud. Saudara, kita mengetahui bahwa di dalam 1 Samuel 17
ayat 40 sampai 58, ya kita melihat saudara, itu perkelahian antara Daud dan Goliat. Dan kita melihat di ayat ini, mari kita sama-sama baca. Lalu Daud mengambil tongkatnya, di tangannya dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbanya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Saudara, bahwa Daud melawan Goliat sebenarnya itu tidak imbang. Dilihat daripada fisiknya saja sudah enggak imbang. Tetapi sekali lagi, Daud itu sungguh-sungguh diurapi Tuhan, disertai Tuhan, dan dia dipakai Tuhan untuk mengalahkan orang Filistin. Saudara, Daud mengambil 5 batu yang licin, ditaruh di dalam kantung gembala. Ada pepatah, sedia payung sebelum hujan. Artinya mempersiapkan diri sebelum masalah yang lain tiba, menyerang atau datang. Seperti saya, saudara, setiap hari tidak pernah lupa menaruh jas hujan ya di sepeda motor saya, di jok sepeda motor, dengan tujuan mempersiapkan kalau ada hujan, saya nggak kebingungan di tengah jalan, saya nggak kebingungan ketika mau berangkat pelayanan, sehingga saya bisa memakai jas hujan itu ketika saat hujan. Kadangkala sepertinya tidak ada gunanya jas hujan, karena cuaca yang panas tidak bermanfaat. Tetapi kadang-kadang cuaca mendung dan kemudian langsung hujan, tiba-tiba hujan. Tetapi saya nggak bingung lagi karena saya mempersiapkan jas hujan yang sudah siap di jok sepeda motor. Walaupun pada realita hujan tidak turun, namun toh kita tidak rugi. Dan apa salahnya saudara ya untuk mempersiapkan diri membawa payung sebelum hujan. Minimal saudara, kalau mungkin ada anjing liar kita bisa pakai itu payung untuk mengusir anjing liar. Kalau mungkin kita sedang keseleo, ya paling enggak payung yang kita bawa bisa pakai teken, saudara, tongkat untuk membantu kita bisa berjalan. Nah, saudara, apakah pepatah ini berlaku bagi Daud? Mengapakah untuk menghadapi satu raksasa Goliat harus menyediakan 5 batu? Menghadapi Goliat raksasa yang besar itu, Daud harus menyediakan 5 batu, saudara. Padahal dalam Alkitab dikatakan bahwa hanya dengan 1 batu saja, ya, Goliat itu dirobohkan, Goliat dikalahkan, sehingga kepalanya harus dipenggal, saudara. Bukan berkelebihan. Bila masih ada sisa 4 batu di dalam kantungnya, saudara, rasanya mubazir, sia-sia, alias tidak berguna, dan sebagainya. Sebenarnya itu pikiran dari orang-orang yang biasa. Memang sepertinya, oh buat apa? Wong raksasanya cuma 1, kenapa harus bawa 4? Masih ada sisa 4 di kantongnya. Namun setelah saya belajar firman Tuhan, saudara, ya, namun Roh Allah yang mengurapi Daud lebih melihat hal yang lain. Roh Allah yang mengurapi Daud melihat hal yang lain. Daud harus bersiap untuk menghadapi 5 raksasa jumbo, alias besar, raksasa yang besar, yang kuat. Kalau kita membaca di dalam 2 Samuel pasal 21, saudara, saya tidak akan membaca seluruhnya. Coba saudara lihat di situ, nanti kita saudara baca di rumah masing-masing, saudara melihat di situ masih ada 4 lagi raksasa yang besar, yang namanya Yisbi, Benob, Sab, Goliat. Goliat ini kembar, dan kembarannya lebih besar.
raksasa tanpa nama, di situ tidak ada namanya. Namun dia berjari-jari 24, saudara. Luar biasa. Ya. Daud masih harus menghadapi 4 raksasa. Makanya sebenarnya ketika dia mengambil 5 batu itu dalam tuntunan Tuhan, mempersiapkan raksasa-raksasa yang lain, mempersiapkan melawan musuh-musuh yang lainnya. Ya. Melawan Goliat yang lainnya, kembarannya Goliat, ada Yipsi, Benob, Sab, saudara, yang harus dilawan. Nah, saudara, skema roh Allah yang mengurapi Daud sudah membaca hal tersebut. Itu sebabnya Daud menyiapkan di kantongnya 5 batu licin yang akan digunakan sebagai senjata melawan Goliat. Sebenarnya batu yang kecil, saudara, sepertinya tidak akan mungkin bisa merobohkan Goliat. Tidak mungkin bisa merobohkan raksasa-raksasa yang besar. Di akhir tulis bagaimana tombaknya saja beratnya 7 kilo. Saudara melihat bagaimana tamengnya, bagaimana gagahnya dia, ketopongnya dan sebagainya. Sebenarnya tidak imbang. Tetapi sekali lagi, apa yang dipersiapkan Daud tidak sia-sia. Di dalam tuntunan Tuhan dia mengambil 5 batu. Yang satu diumbanya karena kepala Goliat, dan Goliat roboh dan dia harus dibunuh. Saudara sekalian, yang ingin saya katakan pada saat sore hari ini, bagaimana dengan saudara dan saya saat ini? Banyak anak Tuhan yang mengeluh dengan persoalannya hari ini. Persoalan kehidupannya, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah hal-hal yang lain, banyak yang mereka harus hadapi. Pernahkah kita merasa hati kita ini hampa? Hati yang hampa. Pernahkah kita merasakan hati ini kosong? Tidak ada sesuatu yang bisa menolong kita. Rasanya semuanya kosong. Ya. Kemudian seolah-olah kita berjalan di jalan tiada harapan. Bernomor 13 di desa Papa dan di Malang. Maksudnya saudara, nasibnya itu tidak menentu. Ya. Tiada harapan di dalam hidupnya. Ya. Semuanya sepertinya kosong, tidak ada yang membantu. Tidak ada orang yang terlibat di dalamnya. Berapa batu yang sudah kita persiapkan untuk menaklukkan semua musuh-musuh kita. Saya tidak tahu musuh apa yang sedang saudara hadapi hari ini. Saya tidak tahu musuh apa yang sedang saudara tantang hari ini, yang sedang menimpa kehidupan saudara dan saya. Saya tidak tahu persis. Namun yang perlu kita renungkan, kita ini perlu mempersiapkan diri, ya, menghadapi setiap musuh yang sedang datang tanpa kita undang, musuh yang sedang menyerang hidup kita, atau mungkin musuh yang sedang mengancang-ancang, ingin menjatuhkan kita, menjatuhkan keluarga, menjatuhkan usaha pekerjaan kita. Dan kita mesti mempersiapkan diri. Bukankah kita juga, saudara, mengatakan kita mesti berjaga-jaga? Saudara, berjaga-jaga karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita yang selanjutnya. Saudara, satu batu nggak cukup, saudara. Padahal setiap hari kita menghadapi berbagai macam kesulitan dan masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita bertanya kepada Tuhan, ya, dan Ia akan menunjukkan berapa batu yang harus kita persiapkan, yang harus kita ambil. Seperti Daud. Daud ini orang yang selalu bertanya kepada Tuhan sebelum bertindak. Kalau saudara baca di Alkitab, sebelum berperang dia selalu bertanya, apakah maju atau tidak Tuhan? Dan memang ketika dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan menjawab.
Kamu harus seperti ini, kamu harus menyerang dari sini. Tuhan punya cara bagaimana menolong Daud ketika Daud bertanya kepada Tuhan. Karena saudara, mempersiapkan di dalam peperangan itu penting, kalau tidak akan hancur peperangan kita. Kita akan mengalami kekalahan yang fatal. Kita akan mengalami kehancuran demi kehancuran tanpa mempersiapkan diri. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Sehingga saudara lihat, ketika dia mengambil batu 5 yang licin itu, saudara, sisa 4, dan ternyata memang ada raksasa-raksasa yang harus dilawan. Kalau saudara baca seterusnya, dia melawan mereka, saudara sekalian. Saudara sekalian, mengapa kita mesti bertanya kepada Tuhan? Karena Tuhan yang mengerti, yang tahu akan hari esok. Tuhan yang tahu itu siap menolong setiap kita. Kapan saja, di mana saja, dengan caranya yang ajaib. Sering saya katakan kepada jemaat Tuhan, secara ajaib itu berarti di luar pemikiran kita, di luar angan-angan kita. Saudara, kadang apa yang tidak kita lihat, tidak pernah kita dengar, timbul dalam hati, Tuhan bisa menyatakannya secara ajaib di dalam kehidupan kita untuk menolong persoalan kita, untuk menolong bagaimana kita bisa melawan musuh-musuh yang menyerang kita. Oleh sebab itu saudara, mempersiapkan diri itu sangat penting. Bahkan dalam keterbatasan kita, saudara, kita ini manusia penuh dengan keterbatasan dan ketidakmampuan. Oleh sebab itu kita perlu bertanya kepada Tuhan. Kita mesti percaya kepada Tuhan. Di dalam Yakobus pasal yang keempat, mari kita membacanya, saudara. Yakobus pasal yang keempat, ayat 13 sampai 15. Ya. Jika sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Saya ulangi saudara. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kembali ke ayat yang ke-13 saudara ya. Ya. Kita punya rencana. Kita punya rencana bekerja, mau tinggal di kota mana, saudara. Dan kita merancangkan, oh aku akan tinggal di sana setahun, 2 tahun, pasti berhasil, pasti aku beruntung. Saudara, itu rancangan saudara dan saya seringkali seperti itu. Tetapi kita di ayat 14 tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Saudara, kita nggak tahu. Di ayat 14, coba ayat 14. Saudara, kadang kota yang akan kita tuju bisa terbakar, bisa kebanjiran, bisa kena banjir bandang, dan lain sebagainya. Nah saudara, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Sebenarnya tidak hanya besok saudara, 5 menit ke depan, hitungan menit atau detik, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Namun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau belajar mempersiapkan diri, mempertaruhkan hidup kita kepada Tuhan, mempercayakan hidup kepada Tuhan, sehingga Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Dikatakan, apa arti hidupmu? Kalau kita nggak mengerti apa yang akan terjadi,
Padahal dikatakan hidup kita itu seperti uap yang sebentar kelihatan dan kemudian lenyap. Memang saudara, itulah keadaan kita manusia. Sebentar kita bisa makan minum, kemudian besok sudah tidak ada. Sebentar kita bisa pergi ke mall, kita bisa belanja pulang. Enggak taunya sesuatu terjadi dan kita tidak ada lagi. Semuanya bisa lenyap tanpa kita pikir, tanpa kita renungkan, tanpa kita minta. Saudara, itu bisa terjadi. Nah, oleh sebab itulah saudara, karena kita nggak tahu hari esok, kita mesti berjaga-jaga, mempersiapkan diri, saudara. Kalau ada musuh yang besar datang, kita sudah siap dengan kekuatan ilahi yang datang dari Tuhan. Nah, saudara sekalian, di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 25, Galatia 5:25, saudara ya. Galatia 5 ayat 25. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saudara, jika kita hidup oleh Roh, karena kita ini hidup di dalam Roh, baiklah kita hidup dipimpin oleh Roh, Rohnya Allah, Roh yang bekerja dalam hidup kita. Di dalam perjemahan Alkitab firman Allah yang hidup, kalau sekarang kita hidup oleh kuasa Roh Kudus, marilah kita mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam setiap segi kehidupan kita. Saudara, jadi kalau kita hidup dipimpin Roh Kudus, mari dalam segi kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, saudara, mesti bertanya kepada Tuhan. Saudara, sehingga seperti Daud dia bertanya, dia mengambil batu dalam tuntunan Tuhan. Saudara, misteri 5 batu Daud yang licin itu, saudara, menggambarkan, saudara, menggambarkan kemenangan itu butuh persiapan. Saudara, jadi kemenangan Daud itu butuh persiapan. Dan memang dalam hidup ini, saudara, semua harus dipersiapkan. Untuk orang jadi sukses, jadi berhasil, semua ditata, dipersiapkan. Saudara, ada sesuatu yang harus kita lakukan, ada sesuatu yang harus kita buat, ada sesuatu yang kita kerjakan untuk kita mengalami yang namanya keberhasilan dan kesuksesan. Saudara, kemenangan itu butuh persiapan. Saudara, apalagi kita di Alkitab melawan darah, bukan darah dan daging, tetapi roh-roh yang dunia ini, penghulu-penghulu di udara. Saudara, kita bukan melawan darah dan daging, roh-roh jahat di dunia ini. Saudara, kita perlu mempersiapkan hidup secara rohani. Saudara, persiapannya apa? Kita mesti terhubung dengan Tuhan, kita mesti melekat kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan tuntunan, memberikan petunjuk, arahan yang jelas dalam hidup kita. Karena kita hidup dipimpin Roh Kudus, maka dalam segi kehidupan kita berada dalam tuntunan kehidupan Tuhan. Saudara, versi mudah dibaca ngomong seperti ini. Kita menerima hidup dari Roh, jadi biarlah kita hidup mengikuti Roh itu, mengikuti Roh Kudus, tuntunan Tuhan. Dan saya pastikan, saudara, kalau kita ikuti tuntunan Tuhan, saya percaya dan yakin 100% tidak akan pernah salah dan rugi. Saudara sekalian, jadi misteri 5 batu Daud, kita bisa belajar bahwa kemenangan itu butuh persiapan. Daud mempersiapkan 5 batu, 1 untuk Goliat, tapi yang 4-nya itu untuk raksasa-raksasa yang lainnya. Yang tadi saya bacakan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-15. Ya. 2 Samuel pasal 21 ayat 15 sampai 21. Itu nanti saudara baca sendiri karena terlalu panjang, ya. Bagaimana ceritanya Daud mengalahkan, ya, 4 raksasa yang lainnya. Saudara sekalian,
Biarlah pada sore hari ini kita mau sadar, persiapkan diri saudara. Mari kita persiapkan, sama-sama belajar. Saya juga mempersiapkan, mau menyampaikan firman Tuhan, saya juga menyampaikan perlu persiapan saudara. Betul saudara. Saya dapat tugas pelayanan ini mempersiapkan diri, tidak sekedar dan ala kadar. Ada tuntunan Roh Kudus apa yang harus saya sampaikan bagi setiap saudara dan saya, supaya saya juga diberkati, saudara yang mendengar juga diberkati oleh Tuhan. Biarlah pada saat sore hari ini misteri 5 batu Daud itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa kemenangan itu butuh persiapan. Saudara sekalian, Daud pakai satu batu untuk mengalahkan Goliat, membenamkan di kepalanya dan musuhnya roboh. Saya percaya apa yang kita persiapkan untuk melawan musuh, saudara, dan Tuhan campur tangan, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Seperti Daud, dia menang. Saya dan saudara juga pasti menang. Amin, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Engkau mengajar kami Tuhan tentang 5 batu Daud yang licin, yang kami bisa belajar bahwa kemenangan itu butuh persiapan. Tuhan, sepertinya kami belajar hal yang sepele. Sepertinya Tuhan kami belajar tidak ada artinya. Tetapi makna 5 batu Daud, saudara, Tuhan mengajar kami untuk kami belajar bahwa hidup ini harus terus berada dalam tuntunan-Mu. Seperti Daud yang minta petunjuk dari Engkau dan Engkau menunjukkan jalannya. Kami pun Tuhan mohon petunjuk dari Engkau. Kami mau hidup di dalam tuntunan-Mu Tuhan, bimbingan-Mu dan arahan-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan di dalam Engkau. Ada banyak hal yang harus kami hadapi. Ada raksasa-raksasa yang besar, musuh-musuh yang akan menyerang kami Tuhan. Kami tidak tahu, tetapi kami akan mempersiapkan diri kami. Terus terhubung dengan Engkau, terus melekat kepada Engkau, sehingga kami mendapat kekuatan yang baru untuk bisa melawan setiap musuh-musuh yang menyerang kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, jatah kami adalah menang. Bahkan firman mengatakan kami lebih daripada pemenang. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami lepaskan berkat-Mu Bapa kepada seluruh umat-Mu yang mendengar firman Allah pada saat sore hari ini. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.